Loki season kedua berakhir dengan sangat epic, megah, dan juga memorable saat Loki mengorbankan dirinya dalam kesendirian yang sangat panjang karena harus menopang banyak timeline ataupun multiverse demi orang-orang yang ia cintai. Loki di episode 5 niatnya ingin menyelamatkan teman-temannya karena ia tidak mau sendiri. Di akhir episode 6 justru berujung ia harus rela sendiri demi teman-temannya. Sebuah perjalanan panjang yang sangat mengharukan untuk karakter Loki sejak pertama kali hadir di film Thor pada tahun 2011 sebagai anak dari Laufey, sang penguasa Frost Giant di Jotunheim. Loki kemudian diangkat anak oleh Odin dan terus menganggap dirinya tidak dapat perhatian lebih oleh keluarga Odin. Loki sering sekali berulah menjadi penghasut, bahkan menjadi villain utama di Avengers pada tahun 2012. Kini siapa sangka Loki menjadi kunci kehidupan di Marvel Cinematic Universe. Loki menggunakan kekuatannya agar multiverse yang sekarat bisa berjalan normal kembali. Dan kini Loki sudah menjadi dewa baru yang punya tujuan mulia. Sepanjang episode 6, Loki dan juga teman-teman TVA-nya bergerak melawan waktu untuk bisa menyelamatkan Temporalum. Setelah Loki mengerti cara menguasai time slipping di akhir episode 5, Loki bisa kembali kemanapun momen yang ia inginkan, baik di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dengan kemampuan ini, Loki bisa mencari cara untuk bisa menyelamatkan Temporalum yang tidak mampu menahan muatan branch timeline baru yang selalu bermunculan. Benar apa yang kita teorikan sejak episode pertama, Loki harus mencari ratusan, ribuan, hingga jutaan kali kemungkinan untuk menemukan metode mana yang bisa menyelamatkan Temporalum dari ledakannya. Dari awal episode 6 saja kita langsung diperlihatkan bagaimana Loki memutari waktu yang bahkan membuat Obi, Mobius, dan juga yang lainnya kebingungan kenapa Loki bisa tahu semuanya. Namun sayangnya meski sudah berputar-putar kembali ke masa lalu, masa depan, dan juga masa sekarang, Loki tidak bisa mengalahkan yang namanya takdir. Temporalum sudah ditakdirkan untuk meledak, karena ini semua tentang skala yang tidak bisa ditahan oleh Temporalum itu sendiri. Sebanyak apapun Loki berusaha, tidak akan bisa menyelamatkan Temporalum itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Victor Timely, kemungkinan itu seperti membagi sesuatu dengan angka 0, semuanya menjadi nihil. Dari sinilah Loki akhirnya menyadari bahwa semua masalahnya adalah kembali ke titik awal saat Sylvie hendak membunuh He Who Remains. Kalau dia berhasil mencegah Sylvie membunuh He Who Remains, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi Loki tidak bisa menghalangi Sylvie. Yang berakhir, Loki berputar-putar di pusaran waktu di mana ia selalu kembali ke titik yang sama, yaitu di momen Sylvie akan membunuh He Who Remains. Dalam konfrontasi dengan He Who Remains inilah, Loki dipaksa untuk membuat pilihan antara membunuh Sylvie untuk menyelamatkan He Who Remains dan juga mencegah timeline bercabang, atau membuat Temporalum hancur, kemudian setelah itu He Who Remains akan memulihkan Sacred Timeline meskipun harus menghancurkan TVA dan membangun ulang TVA lagi. Loki tentu dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Membunuh Sylvie memang kelihatannya sangat mudah dilakukan. Namun Loki sudah terlalu cinta dengan variannya itu. Loki tidak ingin teman-temannya musnah dan melupakan dirinya. Setelah berulang kali memikirkan solusi terbaik, Loki pada akhirnya memutuskan jalannya sendiri. Ya, seperti yang selalu ia lakukan selama ini, Loki hidup dengan peraturannya sendiri. Kemudian Loki menolak keinginan egoisnya untuk tetap bersama teman-temannya dan sebaliknya membuat pengorbanan pribadi untuk mengambil tempat He Who Remains sebagai penguasa waktu. Dari sinilah Loki akhirnya sadar apa yang ia inginkan dan ia tahu harus menjadi dewa yang seperti apa untuk Sylvie dan juga semuanya. Tanpa pikir panjang, Loki melupakan rayuan maut dari He Who Remains. Ia kemudian mengorbankan dirinya sendiri berjalan di Temporalum lalu menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menghancurkan Temporalum. Belum pernah kita melihat mode Loki sengeri ini guys. Dengan jubah khas warna hijau dan tanduk yang sangat panjang mengintimidasi itu, Loki berhasil meledakkan Temporalum, sekaligus membuat berbagai timeline sekarat. Kemudian Loki mengambil semua timeline yang sekarat itu dan ia aliri timeline itu dengan kekuatannya hingga membentuk Temporalum versi dirinya sendiri, di mana berbentuk seperti pohon yang kita kenal dengan Yggdrasil atau pohon Nordik. Jujur kita salut dengan penulis ceritanya yang berhasil menggabungkan elemen-elemen mitologi Nordik dengan kekuatan Loki saat ini. Di mana di dalam mitologi Nordik terdapat sebuah pohon yang disebut dengan Yggdrasil yang dianggap sebagai pohon suci yang menopang seluruh kehidupan di dunia. Yggdrasil diyakini sebagai pusat kosmos dan menghubungkan 9 dunia yang berbeda-beda dalam mitologi Nordik. Pohon ini memiliki makna simbolis yang mendalam dalam kepercayaan dan juga cerita rakyat Nordik.
Menurut legenda, Yggdrasil ini tumbuh di tengah-tengah alam semesta dan berakar di Asgard, rumah para dewa. Jadi jelas koneksinya kuat sekali dengan Loki, Odin, dan juga Thor. Loki berada di dalam berbagai timeline, bertindak sebagai jantung dari multiverse yang mengikat semuanya. Ia mengumpulkan semua garis waktu di multiverse bersama-sama, menjalinnya ke dalam jubahnya dan menggenggam dengan tangannya guys. Posisi Loki sekarang adalah ia duduk di pusat semua waktu, menyatukan semuanya yang fungsinya adalah menyelamatkan seluruh multiverse agar tidak sekarat dan juga hancur. Pengorbanan ini membuat TVA tidak hancur dan tetap menjalankan fungsinya. Lalu teman-teman Loki saat ini pun bebas menentukan pilihan hidup mereka masing-masing. Sementara untuk Loki, ia sekarang hanya menjadi The Watchers atau pengamat setiap realitas saja. Loki terhubung ke berbagai kejadian yang pada akhirnya mengarah ke realitas di mana ia menjadi jantungnya multiverse. Apakah Loki sekarang menjadi Who Remains? Sebenarnya tidak juga, tapi diantaranya memang iya. Loki mengambil tahta dari Who Remains dan menguasai multiverse. Bedanya, kalau Who Remains membiarkan orang-orang yang ia cintai dikorbankan demi sacred timeline, Loki justru bertindak sebagai jantung langsungnya multiverse, tidak mengandalkan alat temporalum seperti Who Remains. Dengan begitu, Loki bisa mengawasi dan juga mengatur serta menjaga realitas sepenuhnya. Kekuatan Loki bukan untuk memanipulasi waktu atau kehidupan mereka yang hidup di seluruh multiverse, tapi ia menyatukan semuanya dan menjaga agar semua orang bisa terus ada dan tidak dipangkas. Marvel Studios jelas sekarang mengarahkan Loki menjadi Loki God of Stories. God of Stories pertama kali disebutkan di komik Loki Agent of Asgard bagian 13, sebuah seri komik yang merupakan seri utama yang terkait dengan acara komik Secret Wars pada tahun 2015. Tentu ini ada hubungannya langsung dengan film Secret Wars nantinya. Meski tidak secara gamblang dikonfirmasi, tapi kesamaan God of Stories komik dan juga versi MCU sekarang adalah mereka sama-sama bermarkas di luar multiverse. Loki versi MCU ini bahkan mendapatkan upgrade yang lebih wah karena bukan hanya bisa menulis ulang cerita, Loki Who Remains ini bisa membuat realitas di universe manapun yang ia mau. Sebagai jantungnya multiverse, Loki bisa berbuat apa saja, apalagi faktanya Loki ini bisa membuat dirinya menjadi lebih dari satu. Bisa saja suatu saat Kage Bunshin atau bayangan Loki ini berkeliaran di salah satu universe. Kini memang ia tampak belum bisa keluar dari singgasananya. Namun ke depan, Loki akan menemukan cara agar ia bisa bebas berkeliaran. Belum lagi kalau di dalam komiknya, perebutan tahta God of Stories sempat terjadi saat King Loki ingin merebut tahta itu ke Loki utama. Jadi ke depan masih banyak sekali cerita yang akan keluar dari seorang Loki. Tapi pemenang sesungguhnya ketika Loki menjadi jantungnya multiverse sebenarnya adalah Marvel itu sendiri guys. Dengan kasus Jonathan Majors yang masih belum jelas, Marvel kini punya 1000 jalan keluar dari permasalahan itu. Dengan tidak adanya post credit scene atau apapun selain penyebutan kosong tentang Kang dan juga variannya, Marvel Studios sekarang bebas membuat cerita apapun yang mereka mau. Jika rumor yang beredar memang benar, mereka memutuskan untuk menjadikan Dr. Doom sebagai penjahat utama dalam film-film mendatang, jelas Marvel memiliki banyak waktu dan juga jalan untuk menyiapkan Dr. Doom nantinya. Atau jikapun Kang masih menjadi villain utama di Multiverse Saga, Marvel pun bebas sekali untuk merecast atau tetap menggunakan Jonathan Majors karena penonton saat ini menerima apapun kemungkinan yang bakal terjadi berkat Loki yang sudah menjadi jantung multiverse dan ia bisa membuat apapun yang Marvel butuhkan. Apapun itu, intinya adalah Marvel ingin Loki, Sylvie, dan juga TVA di posisi sebagai kunci utama jalan cerita dari Multiverse Saga ke depannya. Makanya ketika rumor TVA akan mengumpulkan Avengers terbaik dari setiap universe di Deadpool yang ketiga, semuanya sekarang menjadi masuk akal. TVA jelas butuh Avengers untuk melawan varian Kang, ataupun jika nanti villainnya Dr. Doom, tetap saja bisa dijadikan dali. TVA butuh Avengers untuk melawan karakter kuat yang berpotensi merebut multiverse dari Loki. Makanya kita bilang pemenang sesungguhnya adalah Marvel itu sendiri. Lalu kini muncul pertanyaan, kemana Who Remains sekarang? Nah, karena Loki sudah mengambil alih kekuasaan, maka Who Remains tetap meninggal di tangan Sylvie, membusuk dan juga hancur di Stadial End of the Time. Who Remains bukan lagi ancaman bagi Loki. Yang menjadi ancaman adalah para varian Kang yang terlanjur sudah keluar dari berbagai universe mereka dan berkumpul di stadion bersama Ramathat, Scarlet Centurion dan juga Immortus. Mereka mengawasi semua yang terjadi termasuk detik-detik Loki mengambil kekuasaan atas multiverse. Ancaman itulah yang akan dicegah oleh TVA dengan memilih para superhero terkuat untuk berkumpul.
Termasuk di dalamnya ada Deadpool, Wolverine, dan juga mutant lainnya yang bahkan jika dibutuhkan, TVA akan meminjam Tony Stark, Iron Man, dan juga Steve Rogers untuk bergabung di event Secret Wars nantinya. Semuanya sekarang bisa menjadi masuk akal karena Loki lah yang menjaga realitas dan mengatur semuanya. Kemudian untuk nasib dari Victor Timely, dia akan menghilang karena tidak akan ada kejadian Victor Timely menemukan panduan TVA yang diberikan oleh Ravonna. Artinya, tidak akan ada branch timeline yang bertumbuh atas kejadian itu. Victor Timely yang asli atau yang ada di Secret Timeline akan menemukan jalannya sendiri untuk menjadi ilmuwan dengan jalan yang lebih baik karena Loki tetap mengawasi perkembangannya, termasuk juga dengan TVA. Yang terakhir, kini menjadi sangat-sangat masuk akal kenapa Time Stone milik Doctor Strange berwarna hijau. Warna hijau itu adalah warna kekuatan dari Loki sebagai dewa penguasa waktu. Kekuatan Loki semuanya adalah tentang waktu, bahkan adanya waktu di berbagai universe sekarang disebabkan oleh kekuatan Loki itu sendiri. Cepat atau lambat, Doctor Strange tentu akan menyadari apa yang terjadi dan kita akan melihatnya nanti di Doctor Strange yang ketiga. Untuk lebih lengkap kita akan bahas di video breakdown untuk episode 6 di video selanjutnya.